Hadirkan sosok Nabi di kehidupan ini, menyusuri sirahnya dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Yawm An-Nabawi. Di pembahasan yang kemarin, di pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana majlis Rasulullah atau apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak selesai salat subuh dengan zikirnya. Kemudian para sahabat agak merapatkan safnya untuk mendengarkan nasihat atau mendengarkan pertanyaan Nabi. Adakah ada kalian yang sakit, atau adakah kalian yang meninggal sehingga kita bisa urus jenazahnya, dan lain sebagainya. Kemudian diantaranya adalah saat beliau sallallahu alaihi wasallam selesai subuh tadi, beliau terkadang juga menanyakan kepada para sahabatnya atau membuka forum, sebagaimana nanti kita akan baca, wa yatahaddatsu sahabatu fi hadzal majlis baina yaday nabi sallallahu alaihi wasallam fayusharikuhumul hadits wal istima' farubbama tahaddatsu an hayatihim fil jahiliyah. Atau kadang di antara mereka Rasulullah membiarkan atau memberikan forum kepada para sahabat untuk menceritakan kejadian-kejadian dahulu mereka di zaman jahiliyah. Lihat bagaimana teman-teman bahwa kondisi atau keadaan majlis Rasulullah SAW ketika itu sangat fleksibel sekali. Sampai ya Rasulullah ketawa-tawa sendiri, kadang tersenyum, karena ya ada hal-hal yang lucu pasti yang dilakukan oleh para sahabatnya ketika mereka berada di zaman jahiliyah dan sebelum mengenal Islam ini. Tsumma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hujri nisa'i. Kemudian Rasulullah beranjak, mulai meninggalkan majlis yang tadi, kemudian beliau beranjak, kemudian masuk ke kamar-kamar para istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika Rasulullah keluar masjid, beliau membaca doa, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaaba fadlik, dan kita sudah hafal semua. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi idza dakhala baitahu as-siwak. Lihat bagaimana Rasulullah apabila beliau masuk ke rumah, yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Artinya beliau sangat memperhatikan kondisi keadaan tubuh beliau. Beliau mau ketemu dengan istri, beliau mau bertemu dengan orang-orang yang beliau cintai dan mencintai beliau. Maka beliau akan sangat memperhatikan sekali kondisi tubuhnya, kondisi mulutnya, dan lain sebagainya. Kemudian wa yusallim ala ahlihi qailan Assalamualaikum kaifa antum ya ahlal bait. Kemudian mulai menyalami atau memberikan salam, menyapa istri-istri beliau. Assalamualaikum kaifa antum ya ahlal bait. Gimana pagi ini? Gimana kabar kamu pagi ini, istriku, dan lain sebagainya. Lihat, para suami, ini pelajaran yang sangat-sangat penting dari Rasulullah untuk kita para suami, bahwa Rasulullah adalah orang yang sangat-sangat memperhatikan bagaimana kondisi atau bagaimana muamalah beliau dengan istri-istri beliau. Wa yutufu ala nisaihi yadkhulu ala kulli wahidatin fi hujratiha yusallim alaihinna wa yad'u lahunna wa la yutilul muqt. Kadang ya menyalami semua istri-istri beliau dari satu rumah ke rumah yang lain, rumah ini, kemudian dengan pertanyaan yang sama, dengan salam yang sama, dengan sapa hangat yang sama, dan lain sebagainya. Faruba dakhala ala ihdahunna wa hiya fi musallaha wa kharaja wa hiya ala haliha kama dakhala ala Juwairiyah radhiyallahu anha wa hiya fi musallaha tadhkurullah wa kharaja. Pernah satu kali Rasulullah masuk ke rumah Juwairiyah radhiyallahu anha, istri beliau, dan Juwairiyah saat beliau masuk sebelum subuh menyapanya, Juwairiyah masih di tempat sholatnya. Saat beliau keluar sholat subuh dan sampai beliau menyapa lagi, Juwairiyah radhiyallahu anha, ibunda Juwairiyah, tetap berada dalam kondisi yang sama dan masih melakukan atau berzikir kepada Allah. Masya Allah. Ya.
Wa rubbama sa'ala 'anit ta'am. Nah ini penting juga teman-teman. Paginya Rasulullah sebelum nanti beliau ke majelisnya, beliau memulai dengan kadang bertanya kepada keluarganya, hal indakum syai', adakah makanan atau adakah sesuatu? Teman-teman, syai'un dalam bahasa Arab itu yang apa? Artinya tidak definitif, tidak bisa, ya ada sesuatu apalah gitu. Nah ini pelajaran penting Masya Allah bagi kita para suami. Lihat Rasulullah tidak neko-neko, lihat Rasulullah tidak macam-macam. Bahkan beliau mengatakan hal indakum syai'. Kalian adakah yang bisa, sesuatu deh yang bisa dimakan. Enggak harus menuntut adakah ini, adakah ini, adakah ini. Hal indakum syai'. Fa in kana thammata ta'amin qurriba ilaihi wa ghaliban ma yakunu ta'aman khafifan. Kalau ada biasanya ya diberikan kepada Rasulullah, dan biasanya itu makanan yang ringan. Sarapan beliau yang enggak berat-berat. Katamri wal haisi wal aqid. Ya seperti buah tamar atau hais. Hais itu adalah kurma yang dihancurkan, agak dicampur tepung atau samin. Wallahu alam, saya kurang tahu juga. Au syaraban, atau cuma minum aja seperti susu atau air nabit yang kita sudah tahu juga, air rendaman kurma itu. Wa nahwa dzalik, dan lain sebagainya. Wa rubbama sa'ala fayaqulun ya Rasulullah ma indana syai' fayaqulu fa inni idzan sha'im. Kalaupun Rasulullah bertanya hal indakum syai', ada gak yang bisa dimakan? Tapi ketika itu dijawab nggak ada ya Rasulullah. Ya udah kalau gitu saya puasa. Masya Allah. Nih paginya Rasulullah tuh bertanya sarapan, nggak neko-neko. Bertanya Rasulullah itu, adakah yang bisa dimakan hari ini? Ya. Bahkan Rasulullah juga mengatakan di hadis yang lain, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang pagi harinya tenang, merasa aman hatinya, badannya sehat, ada makanan untuk dimakan hari itu, kata Rasulullah apa? Faka'annama hizat lahu dunya. Seakan dunia dibentangkan untuknya. Masya Allah. Itu tadi ya. Kemudian jika Rasulullah sudah keliling tadi ke kamar-kamar atau rumah-rumah para istrinya, Rasulullah SAW mulai masuk masjid lagi. Ya kan tadi kalau ada sarapan beliau sarapan, kalau nggak ada ya beliau puasa. Masya Allah ya. Kemudian fa idza atamma sallallahu alaihi wasallam tawafahu ala nisaihi ada ila masjid. Kalau sudah menyapa istrinya semuanya, Rasulullah kembali ke masjid. Fa idza dakhala shalat tahiyatul masjid. Saat masuk masjid beliau salat tahiyatul masjid. Inda sariyatin tusamma sariyatul muhajirin wa hiya mutawassitatun fi ar-rawdatil syarifah wa kana yataharra as-salata 'indaha. Jadi ada teman-teman, kalau kita ke Masjid Nabawi itu ada beberapa tiang-tiang itu, yang tiang hari ini yang dulu Rasulullah biasa di situ kalau duduk. Kalau namanya Sariyah Al-Muhajirin. Nah, Rasulullah biasa duduk situ. Rasulullah salat di bagian itu. Summa yajlis syarqi al-masjid fi rawdati syarifah mustanid ila hujrat. Kemudian agak bergeser, bersandar ke dekat rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana kita tahu, kamarnya Rasulullah atau tempat di mana terakhir Rasulullah meninggal adalah di Hujratu Aisyah, di rumahnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang mepet dekat dengan raudhah, hari ini ya. Kemudian wayajtami ilaihi ashab, kemudian mulai berdatangan sahabat-sahabat Nabi untuk belajar sama Rasulullah di majlis beliau. Wa kana hadzal liqa ma'hudan bihaits anna man arada an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal waqt. Dan liqa ini biasanya ini udah rutinan. Kalau emang mau ketemu Nabi biasanya di tempat yang ini, biasanya di waktu segini ada Nabi insyaallah di situ, gitu ya. Fa innahu yati ilaihi fil masjid wa qad yaqillu as-sahabatu hawlahu aw yukthirun bihasbi faraghihim wa dhurufi hayawatihim. Ya kadang banyak yang sahabat yang hadir atau enggak semuanya sahabat hadir, sebab ada urusan yang harus dikerjakan, urusan ya harus mencari nafkah. Makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahhab At-Tariri bahwa nantinya Umar bin Khattab itu bergantian sama tetangganya. Mungkin teman-teman pencinta Nabi SAW tahu nih semuanya tentang kisah Umar bin Khattab dengan tetangganya yang bergantian. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencari nafkah, tetangganya yang ngaji ke Rasulullah. Pulang-pulang nanti saling bertukar informasi. Besoknya Umar yang ngaji dan tetangganya yang mencari nafkah. Fa idza jalasa ila ashabihi
tahaddatsa ilaihim wa kana afsahu khalqillahi kalaman wa adabahum hadithan wa abyanahum adaan laysa kalamuhu hadzan musri'an wala bati'an mutaqatti'. Kemudian mulai memberikan nasihat kepada para sahabat, dan cara berbicara Rasulullah itu jelas, tegas, nggak terlalu cepat sehingga nggak kedengaran apa yang beliau katakan, pun nggak terlalu lelet atau nggak terlalu pelan sehingga orang bosan menunggunya. Artinya Rasulullah itu sebagaimana penuturan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah mengatakan kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasridul haditha kasardikum hadza. Rasulullah tidak berbicara tuh cepat begitu. Laisa hakadha, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, walakin kana yatakallam bikalamin bayyin faslin. Rasulullah jelas ngomongnya, tertata, enggak terlalu buru-buru, tak gitu. Yahfaduhu man jalasa, sehingga orang yang siapapun yang duduk dan mendengar kalimat beliau, ucapan beliau itu gampang dan memudah untuk dihafalnya. Wa ghaliban ma ya'khudhu hadithahu tabi'ul hiwaril mabdu' bit tasa'ul. Nah, kita lihat sekarang mau menggambarkan apa sih dan bagaimana majelisnya Nabi itu. Ya, dan bagaimana majelisnya Nabi itu. Kadang Rasulullah memulai dengan pertanyaan atau yang membuat para sahabat bertanya-tanya. Pernah satu kali Rasulullah mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Itu kan buat pertanyaan ya, atau membuat di hati para sahabat bertanya-tanya. Kemudian akhirnya para sahabat mengatakan, faqalu ya Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah, boleh, mau dikasih tahu tentang apa sih dosa besar yang paling besar. Kata Rasulullah, al-isyraku billahi wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Berbuat kesyirikan kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan persaksian atau sumpah palsu. Itu tadi. Wa rubbama sa'alahum liyalfita absarahum ila ma'an 'azmin tabdil lahu. Nah, ini kita lagi bahas sedikit tentang apa sih atau metode Nabi dalam memberikan nasihat. Di antaranya tadi memberikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan untuk diarahkan kepada hal yang lebih besar dari apa yang terlintas di pikiran para sahabat radhiyallahu alaihim. Seperti pertanyaan innal muflis, Rasul mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah pernah satu majelis. Kalau para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirham wa la mata' ya Rasulullah. Ya, orang yang bangkrut itu yang enggak ada dirham, enggak ada perabotan, enggak ada harta benda ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Ya. Orang yang muflis itu, yang bangkrut itu dari umatku adalah orang yang datang dengan pahala. Di hari kiamat dia datang dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi dia pernah melukai, mencederai kehormatan orang. Wa qadhafa hadza, menuduh orang. Wa akala mala hadza, memakan harta orang lain tanpa hak. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Wa daraba hadza, memukul orang lain tanpa hak. Fa yu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khadayahum faturihat alaihim thumma turiha fin nar. Sampai akhirnya kebaikan-kebaikan itu diambil. Pahala-pahala salatnya, pahala-pahala zakat diambil semua. Kata Rasulullah itu. Kemudian sampai udah nggak ada lagi kebaikan yang bisa diambil, kejahatan orang ini ditimpakan kepadanya, dosa-dosa ditimpakan, dan akhirnya dia dijebloskan ke neraka. Muflis. Ya, Rasulullah diantaranya seperti itu. Atau kadang Rasulullah ngajak musyawarah. Ya, Rasulullah tuh majelisnya Masya Allah. Kadang Rasulullah ditanya, ya beliau memberikan jawaban agar memberikan pertanyaan agar memancing sahabat mau bertanya atau menjawab, bukan bertanya balik ya, tapi menjawabnya. Pernah satu kali Rasul mengatakan, akhbiruni bi syajaratin tushbihur rajulal muslim la yatahattu waraquha tu'ti ukuluha hallahin kullahin. Maukah atau kabari kepadaku satu pohon yang menyerupai muslim, yang daunnya nggak pernah rontok, yang buahnya ada terus. Itu tuh sahabat banyak yang kepikiran tuh ketika itu ya. Di satu majelis itu
Sahabat, apa ya? Ada yang menjawab, ya Rasulullah, itu kayaknya, itu sepertinya pohon yang ada di pedalaman Badui, ada di pedalaman, di gurun pasir itu. Kata Rasulullah, enggak, bukan. Masih kepikiran yang lain, sahabat, Masya Allah, kepikiran apa ya. Sampai pernah seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu terpikir, ini sepertinya ini pohon kurma nih. Tapi saya nggak mau jawab karena di situ ada sahabat-sahabat yang mulia, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada bapaknya sendiri dan lain sebagainya. Sehingga hal itu yang menjadikan Abdullah bin Umar udahlah nggak usah jawab karena nggak enak sama Abu Bakar dan lain sebagainya. Kemudian Rasul menjawab, hiya nakhlah. Setelah itu Abdullah bin Umar bercerita kepada Umar bin Khattab, ya wahai ayahanda, saya itu tahu sebenarnya kalau itu tuh adalah nakhlah, tapi saya malu karena dan itu dan sebagainya. Baik, itu kira-kira se-fleksibel itu model majelisnya Rasulullah, majelis Nabi SAW di pagi hari. Kemudian ada diantaranya Rasulullah menguji, Rasulullah bertanya dadakan. Pernah satu kali, warubbama bada'ahum bisu'alin mufaji, kata Rasulullah, kata Syekh Abdul Wahab, pernah Rasulullah memulainya dengan soal yang tiba-tiba, dadakan. Liyantahi bihim ila natijatin mufajiyah, supaya mereka tahu, para sahabat tahu tentang apa poin yang juga dadakan ini. Apa maksudnya? Pernah satu kali mengatakan, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, man asbaha minkum al-yawma sha'iman? Ada yang puasa hari ini di antara kalian? Kan kaget itu. Kecuali kalau memang sebelumnya udah dikabarin, besok semuanya puasa. Itu enggak kaget. Kemudian yang menjawab hanya Abu Bakar, ya Rasulullah, saya. Ana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah nanya lagi, man 'ada minkumul yawma maridan? Siapa yang hari ini di antara kalian menjenguk orang sakit? Semuanya diam. Yang menjawab cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian man tabi'a minkumul yawma janazatan? Siapa yang ngurusi jenazah, ikut ngurus? Semuanya diam kecuali Abu Bakar. Kemudian man at'ama minkumul yawma miskinan? Ada yang memberikan orang miskin hari ini? Siapa? Semuanya diam kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai Rasulullah bersabda, faqala majtama'at hadhil arba' fi imri'in fi yawmin illa dakhalal jannah. 4 hal tadi. Tidaklah terkumpul 4 hal tadi yang saya tanyakan, kata Rasulullah, di tubuh seorang muslim, dalam diri seorang muslim, kecuali dia akan masuk surga. Bukankah dari hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang dipanggil dari semua pintu surga yang ada. Masya Allah. Ya, itu tadi. Terakhir, teman-teman hati Allah, bagaimana sih kondisi majelis Rasulullah SAW? Diantaranya untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Warubama istakhdama wasilatul idah wa huwa yatahaddath. Atau kadang Rasulullah menggunakan media-media yang ada untuk menjelaskan hal-hal tertentu. Di antaranya Rasulullah pernah menggambarkan bahwa menggariskan garis gitu, kemudian dibuat garis-garis samping-sampingnya untuk menandakan garis yang lurus ini Islam, dan yang samping-sampingnya adalah garis-garis yang di situ ada setan-setan yang untuk menyesatkan muslimin dari jalan Allah. Ini sebagian dari kondisi majelis Rasulullah SAW yang ada ketika itu. Kiranya saya kecukupkan, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya masih dalam kondisi majelis Rasulullah SAW, atau apa sih metode yang Rasulullah lakukan, Rasulullah pakai dalam rangka, atau yang ada yang beliau pakai di majelis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya masih dalam pembahasan kitab Al-Yawm An-Nabawi karya Syekh Abdul Wahab At-Turairi hafizahullahu taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusuri sirahnya dengan sebenar